Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamana bisolatil fatihi lima ughliq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrika wa miqdarikal azim. Alhamdulillah, hadirin yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ashabut Tijaniyin yang kami cintai, yang mudah-mudahan semuanya ada dalam limpahan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan sama-sama bermudzakarah tentang Sholatul Fatih. Di sini dikatakan di dalam kitab Fathur Rabbani, kitab Fathur Rabbani halaman 73. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqulu amma salatul fatihi walaha minal fadli thamanu maratiba wal madhkuru min fadliha juz'un minal martabatil ula wa ghairu dzalika maktumun. Saya berkata, kata penulis kitab, amma sholatul fatihi, adapun tentang keutamaan sholatul fatih, falaha minal fadli, maka sholat fatih sendiri mempunyai keutamaan samanu maratib, 8 martabat. Wal madhkuru min fadliha, dan yang diceritakan di sini, maksudnya di kitab Fathur Rabbani ini adalah juz'un minal martabatil ula. Itu satu juz daripada martabat yang pertama. Martabat yang pertama satu juz dari martabat yang kedua, yang pertama, sedangkan martabat yang pertama ini kan banyak juznya gitu kan. Apalagi yang kedua, apalagi martabat yang ketiga, sampai 8 martabat. Yang semuanya adalah ditutupi. Mimma dzukira min fadliha ghairul maktumi anna man qara'aha marratan wahidatan bil yaumi tudammanu lahu sa'adatu daraini, tudmanu lahu sa'adatu daraini. Dari sebagian fadilah sholatul fatih yang tidak maktum, yang tidak tersembunyi daripada martabat yang pertama adalah barang siapa yang membaca sholatul fatihi satu kali, ya, membaca satu kali sehari,
maka dia dijamin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian pertanyaannya, bagaimana caranya mendapatkan mendapatkan pahala, dan bagaimana kaifiahnya mendapatkan pahala daripada salatul fatih yang batin, yang batinul batin. Maka di sini rahasianya terdapat di para khalifah daripada khalifahnya Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tersebut dalam kitab Faidatul Hub yang ditulis oleh Samahatul Imam Sayyidi Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an, di halaman 289 ya. Di halaman 289. Di sini dikatakan bahwa bukan kitab kitab Rahiqul Makhtum ya. Kitab Rahiqul Makhtum tentang bagaimana kaifiah membaca sholatul fatih dengan niat sholat fatih martabat batin dan batinul batin, yang tadi dikatakan 8 martabat itu ya. Hadirin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sampai kepada pengetahuan itu kayaknya kita harus tenggelam dulu ya. Tenggelam dulu dalam lautan ketijanian. Harus tenggelam dulu dalam lautan Thariqah At-Tijaniyah. Nah, jadi kalau diibaratkan gitu, kenapa tidak dibukakan misalkan rahasia daripada sholat fatih martabat kedua, rahasia sholat fatih dari martabat yang ketiga, rahasia sholatul fatih martabat yang keempat, kemudian yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, gitu kan? Nah, pertanyaannya seperti itu. Karena jangankan martabat kedua, martabat yang pertama juga tidak ada artinya. Ruhani kita ini enggak kuat. Ruhani kita ini enggak kuat gitu mendengarkan martabat yang pertama, apalagi martabat yang kedua. Nah, maka di sini di dalam kitab Rahiqul Makhtum ya, Rahiqul Makhtum ya. Di sini ada ijazah daripada Sayyidi Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an. Ijazah bagaimana membaca sholatul fatih biniyati batinil batin. Bagaimana kaifiah membaca sholat fatih dengan niat martabat
batinul batin, ya, masya Allah. Nah, gitu. Jadi di sini ada di wirid yang ikhtiariyah, apa? Di wirid khos, ya. Di wirid khos, di sini ada cara membaca surat Fatih dengan batinul batin. Ya. Kemudian Sayyidina Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an mengatakan, wa yakunu dzalika yaumal itsnaini wal jumu'ati. Untuk membaca suratul Fatih dengan niat batinul batin ini dilaksanakan pada hari Senin dan hari Jumat. Untuk fadilahnya di sini tidak diceritakan, karena seperti anak SD menghitung uang ribuan triliun atau jutaan triliun, ini nggak bisa. Mungkin anak SD tahunya itu 1 juta, ya paling banyak gitu, atau mungkin 10 juta. Untuk hitungan 100 juta, 1 miliar, 1 triliun kan nggak kuat. Nah di sini untuk pahalanya nanti ketika pendewasaan full di akhirat akan terlihat bagaimana pahala Fathul Fatih martabat yang kedua, bagaimana martabat yang ketiga, yang keempat. Nah, untuk murid-murid Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu yang khusus, mereka ini diberi pengetahuan yang melebihi pengetahuan murid-murid yang umum. Di antaranya mereka mengetahui amalan-amalan yang khos, amalan-amalan yang khusus. Ya. Maka di sini di dalam kitab Rahiqum Makhtum halaman 363, ya. Di sini 363, di sini Syekhuna Sayyidi Syekh Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an mengemukakan, ya, bagaimana kita mendapatkan pahala Sholatul Fatih, ya, dengan pahala surat Fatih niat batin dan batinul batin, yang semuanya ini ada 8 martabat. 8 martabat ini terbagi 3, martabat dohir, martabat batin, dan martabat batinul batin. Ada 8 martabat, gitu kan. Tadi sudah dikatakan bahwa dibacanya ini adalah pada hari Senin dan hari Jumat. Nah, besok hari Senin dan hari Jumat. Wa tariqatuhu, dan kaifiahnya adalah antakula, kamu mengucapkan, nah, ini dulu ini, Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilaika bitilawati salatil fatihi lima ughliqa asra marratin bimartabati dhahiri wal batini wa batinil batini biniyati ihda'i thawabaha ila sayyidil wujudi wa alami syuhudi, atau biniyati ihda'i thawabiha, biniyati ihda'i thawabaha boleh. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa niyabatan an syaikhina wa wasilatina ila rabbina Sayyidi Ahmad bin Muhammadin At-Tijani radhiyallahu anhu wa aqulu bi'aunika wa haulika wa quwwatika wa musta'inan bik. Kemudian membaca sholat Fatih 10 kali. Ya. Kemudian baca sholat Fatih 10 kali. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Bughiyatul Mustafid, dalam kitab Bughiyatul Mustafid dikatakan
dalam kitab Bughiyatul Mustafid bahwa membaca surat Fatih 10 kali ini banyak pahalanya. Banyak pahalanya. Ya. Nanti insyaallah taala kita buka, ada syaratnya juga di sini kan. Dalam kata kita berimah ada syaratnya, ada syaratnya itu ada. Kalau di kitab-kitab sebelumnya ada 10 syarat. Kalau untuk membaca suratul Fatih dengan niat martabat dohir, batin dan batinul batin. Ini ulang lagi ya. Ini dibacanya pada hari Senin dan Jum'ah. Hari Senin dan Jum'at. Gitu. Sebagaimana kita ketahui, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang wali kutub ini kalau dibandingkan dengan wali biasa, itu seperti perbandingan antara wali dengan orang umum. Sedangkan ini adalah amalan Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Dan kita sebagai muridnya akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala guru. Jadi ini awalnya pahala ini adalah untuk Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Tetapi Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu minta izin kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya muridnya yang membacanya juga mendapatkan pahala seperti itu. Akhirnya diizinkan. Ya, diizinkan bahwa semua murid ya yang membaca aurad atau wirid Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, mereka juga akan mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang diterima oleh Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Termasuk dalam membaca suratul Fatih dengan niat kumpulan niat ya. Surat Fatih yang zahir, surat Fatih yang batin, dan surat Fatih yang martabat batinul batin. Yang untuk sementara niatnya adalah surat Fatih dengan niat zahir saja. Nah, di sini ada tambahan. Maka walaupun bacanya 10 kali Bapak Ibu sekalian, hadirin sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun bacanya 10 kali ya, tapi dengan niat seperti ini pahalanya sangat-sangat besar. Pahalanya sangat-sangat besar ya. Jadi mungkin nanti bolehlah untuk lebih jauhnya nanti kita akan cari syarat-syarat ya dalam kitab Ar-Rimah untuk membaca Sholatul Fatih 10 kali ini. Masya Allah, besar sekali ya. Yang dohir saja besar, Masya Allah. Sampai 1 kali alokasi upah berapa? 600.000 kali sholawat yang lain. 10 kali ya. 1 kali kan itu niat dohir, ini niat batin. Bukan hanya batin, niat batinul batin. Subhanallah ya. Wah, ini maka akan terkuat, istilahnya akan didapatkan surat Fatih yang 8 martabat itu akan didapatkan. Jadi ulang, pertama sebelum kita baca surat Fatih, dan ini laksanakannya pada hari Senin dan Jum'ah ya. Pada hari Senin dan Jum'ah bacanya 10 kali. Sebelum baca 10 kali membaca ini, Allahumma inni nawaitu an ataqarraba ilaika. Ya Allah, saya berniat untuk bertaqarrub kepada Engkau ya Allah. Bitilawati sholatil Fatih 5 ughliqa, dengan perantaraan membaca sholatul Fatih 5 ughliqa asyra marratin 10 kali. Bimartabatil dhahiri wal batini wa batinil batini, di mana pembacaanku ini adalah membaca sholatul Fatih dengan martabat dhahir
dan martabat batin dan juga martabat batinul batin. Biniyati ihdai thawabaha ila sayyidil wujudi wa alamis syuhudi. Dengan niat menghadiahkan pahala dari bacaan saya ini kepada sayyidul wujud, penghulu semua makhluk yang wujud, wa alamis syuhud, pemimpin orang-orang yang musyahadah, yaitu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa niyabatan an syekhina, dan juga saya dalam membaca surat Fatihah ini adalah menjadi perwakilan dari guru kami, wa wasilatina, dan wasilah kami, perantara kami, ila Rabbina, untuk usul kepada Rabb kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Siapa syekhuna di sini? Yaitu Sayyidi Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi bukan membaca sendiri, tapi membaca menjadi wakil Syekhuna Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wa aqulu bi'aunika, wa aqulu, dan saya berkata bi'aunika, ya, untuk membaca surat Fatihah ini dengan memohon pertolonganmu, wa haulika, dan memohon daya upayamu, wa quwwatika, dan memohon kekuatanmu, wa musta'inan bika, dan senantiasa meminta tolong bika kepada engkau ya Allah. Setelah itu kita baca sholatul Fatih, ya. Kalau di kitab Bugiyatul Mustafid, Bapak sekalian, ini membaca 10 kali ini pahalanya tidak bisa dilalui atau didahului oleh seorang wali yang beribadah 1.000.000 tahun. Tidak bisa dilalui oleh seorang wali yang beribadah selama 1.000.000 tahun. Itu kalau dalam kitab Bugiyatul Mustafid, ya. Insyaallah. Nah, tadi dikatakan bahwa kenapa begitu? Tidak aneh, karena kita mengamalkan amalan daripada seorang Qutbil Maktum, di mana Al-Qutbul Maktum adalah yang melantik, ya, wali Qutbul Aktub setiap zaman. Kita sebagai muridnya mendapatkan kehormatan untuk membaca amal-amalan yang diamalkan oleh wali Qutbul Maktum, wali Barzakhul Maktum, wali Khatmul Muhammadiyil Ma'lum, yaitu Sayyidina Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi wajar, ya, wajar kalau pahalanya besar sekali karena kita nempel ikut kepada gerbongnya Qutbul Maktum. Di segala fasilitas yang ada di gerbong itu, di gerbong Qutbul Maktum, semua yang masuk di gerbongnya akan mendapatkannya. Nah, mungkin sekian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang mau mengamalkan silahkan, ya. Untuk sanadnya sampai kepada siapa? Sayyidina Salahuddin At-Tijani radhiyallahu an. Beliau daripada Sayyidina Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.